Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai Al-Quran, dari apa itu Al-Quran, sejarah Al-Quran, hingga bagaimana cara Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran sendiri merupakan kitab suci umat agama Islam yang berisi ajaran dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam agama Islam dan menjadi pedoman bagi kehidupan umat manusia. Dari sejarah singkatnya, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai pedoman hidup dan sumber ajaran yang lengkap. Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surah atau bab yang terdiri dari 6.236 ayat. Al-Quran sendiri diturunkan pada abad ke-7 Masehi ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Proses penurunan ayat-ayat Al-Quran berlangsung selama kurang lebih 23 tahun dan selesai pada masa hidup Nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dituliskan dalam bentuk tulisan oleh para sahabatnya dan kemudian disusun menjadi bentuk kitab atau sebuah buku yang kita kenal saat ini. Proses penyusunan Al-Quran dilakukan oleh para sahabat di bawah pengawasan Khalifah Utsman bin Affan pada abad ke-7 Masehi. Selain itu, dalam sejarahnya, Al-Quran juga pernah mengalami perjalanan yang cukup panjang dalam penyebarannya ke seluruh dunia. Melalui para ulama dan para penyebar dakwah, Al-Quran tersebar ke berbagai negara di dunia dan menjadi kitab suci yang dihormati oleh masyarakat muslim di seluruh dunia. Hingga saat ini, Al-Quran tetap menjadi kitab suci yang dihafalkan dan dipelajari oleh jutaan umat muslim di seluruh dunia. Al-Quran menjadi sumber ajaran yang sangat penting bagi kehidupan umat muslim, baik dalam aspek ibadah maupun perilaku sehari-hari. Isi dari Al-Quran sendiri memiliki 114 surah atau bab yang terbagi menjadi 30 juz. Setiap surah memiliki nama dan nomor urutannya. Isi Al-Quran terdiri dari berbagai macam topik seperti akidah, akhlak, syariat, sejarah, dan lain-lain. Al-Quran juga mengandung berbagai macam kisah para nabi seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad SAW. Diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Proses turunnya Al-Quran dimulai pada tahun 610 Masehi ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah di Gua Hiro. Menurut riwayat, pada malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril turun ke bumi dan memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca ayat pertama dari surat Al-Alaq yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surat Al-Alaq ayat 1. Namun, Muhammad kemudian membacakan ayat tersebut dan diikuti dengan ayat-ayat selanjutnya yang diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Proses turunnya Al-Quran tidak selalu dalam bentuk suara atau tulisan. Terkadang juga disampaikan melalui wahyu atau ilham yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah menerima wahyu atau ilham, Nabi Muhammad akan menuliskannya kepada para sahabatnya yang kemudian menuliskannya dalam bentuk tulisan. Dalam proses penulisan Al-Quran, Nabi Muhammad SAW menugaskan beberapa sahabatnya yang terpercaya untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk tulisan Arab. Selain itu, para sahabat juga menghafal ayat-ayat Al-Quran dengan sangat baik, sehingga mereka mampu membantu menjaga keaslian atau keautentikan dari Al-Quran tersebut dari segala perubahan ataupun penyimpangan. Dengan demikian, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun dan kemudian menjadi bentuk tulisan dan dihafalkan oleh para sahabat untuk dijadikan sumber ajaran dan petunjuk bagi umat manusia. Bahasa Al-Quran sendiri ditulis dalam bahasa Arab karena bahasa Arab dianggap sebagai bahasa suci dalam Islam dan merupakan bahasa yang digunakan dalam beribadah seperti sholat dan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, banyak orang yang mempelajari bahasa Arab untuk memahami makna dari Al-Quran secara lebih baik. Lalu, fungsi Al-Quran. Al-Quran memiliki banyak
sekali kegunaan ataupun kepentingan bagi umat Islam. Beberapa di antaranya adalah sebagai sumber ajaran dan petunjuk hidup bagi umat manusia, lalu sebagai sumber hukum utama dalam agama Islam, sebagai sarana beribadah, lalu juga sebagai penyejuk hati dan penghilang kegelisahan, sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Lalu cara membaca dan memahami Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran, seseorang harus mempelajari tajwid atau ilmu membaca Al-Quran dengan benar. Selain itu, untuk memahami makna dari Al-Quran, seseorang juga perlu mempelajari tafsir Al-Quran yang telah disusun oleh para ulama. Tafsir Al-Quran akan membantu seseorang memahami konteks dan makna ayat-ayat dari Al-Quran. Kesimpulannya adalah Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang memiliki banyak sekali kepentingan atau kegunaan bagi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu sangat penting bagi umat Islam ataupun Muslim untuk mempelajari, membaca, dan juga memahami Al-Quran dengan baik. Demikianlah materi presentasi mengenai Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.